Selamat malam, Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Malam. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah bersama kami dalam acara ini. Malam ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan, yaitu diambil dari Yohanes 10, ayat 11 sampai 18, judulnya Yesus Gembala yang Baik. Inilah bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan. Saudara-saudari sekalian, sebelum kita mulai, kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus. Malam hari ini kami kembali lagi ngikutin acara kami, yaitu merenungkan bagian firman-Mu. Tuhan Yesus, kami akan merenungkan bagaimana Engkau mengatakan bahwasanya Engkau adalah Gembala yang baik. Kami tidak mengerti tentang firman-Mu ini. Apabila Engkau tidak membukakan hati dan pikiran kami, apabila Engkau tidak mengajari kami, maka kami tidak mengerti sedikit pun tentang firman-Mu ini. Untuk itu kami mohon kepadamu Tuhan Yesus, ajarilah kami, supaya kami boleh mengerti dan mendapat berkat dalam acara ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Amin. Ya, saya akan mulai untuk membacakan firman Tuhan yang kita ambil dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Ayat 11, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi pada aku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikan, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ya. Di dalam firman Tuhan ini dijelaskan ya pengakuan Yesus. Yesus mengatakan bahwasanya akulah gembala yang baik. Ya. Yesus sebagai gembala. Tentunya di sini kita manusia ini adalah sebagai dombanya. Ya. Yesuslah gembala dan manusialah dombanya. Kita akan merenungkan ya, mengapa Yesus mengatakan akulah gembala yang baik. Siapa dia? Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita sama-sama untuk merenungkan bagian firman Tuhan ini. Ya.
Aku berkata kepadamu, maaf, saya mulai di ayat 11 ya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya, inilah dia. Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik akan memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Inilah yang dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan dirinya adalah gembala yang baik. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ya, di sini ada membanding, ya. Dikatakan oleh ayat 12 ini ya, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu pergi. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Inilah perbedaan Tuhan Yesus ya, sebagai gembala. Ya, dibandingkan dengan gembala upahan. Yesus mengatakan, dialah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Kita lihat selama perjalanan hidup, ya, Tuhan Yesus melayani banyak manusia yang ditolong oleh Tuhan Yesus. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya domba-domba itu adalah kita manusia ini. Yesus adalah gembalanya. Yesus menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus menyerahkan nyawanya bagi saya, bagi kita semua. Kitalah domba-domba itu. Itulah kasih Tuhan Yesus ini kepada kita. Berbeda dengan gembala upahan, ya, di mana gembala upahan ini ketika ada bahaya mereka lari, ya. Gembala ini lari meninggalkan domba-domba itu, sehingga serigala itu dengan leluasa mencerai-beraikan domba itu, ya. Membuat domba-domba itu menjadi kacau. Itulah yang kita lihat ketika Tuhan Yesus menolong orang-orang yang sakit, menolong orang-orang yang lumpuh. Yesus adalah gembala yang baik, yang menyerahkan nyawanya. Banyak peristiwa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya. Dia memelihara orang, dia memelihara domba-domba itu. Ketika domba itu sakit, dia sembuhkan. Ketika domba itu lumpuh, dia juga pulihkan. Dan banyak peristiwa lagi. Dan di sini dikatakan, dia menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Itulah kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus mati di kayu salib karena dosa-dosa kita. Kita itulah domba-domba tadi. Ya. Inilah pengorbanan Tuhan Yesus bagi domba-dombanya. Ya. Di sini tadi ada pembanding ya dengan seorang upahan. Ya. Yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri. Ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, jelas di sini terlihat perbedaan gembala yang baik tadi dengan gembala yang palsu. Ya.
Saya lanjutkan. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Ya. Inilah yang terjadi pada gembala yang palsu tadi. Dia berlari ketika ada serigala, ada bahaya yang menyerang domba-domba itu. Jadi di sini dijelaskan, ya, gembala yang baik dan gembala yang tidak baik. Ayat 14, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus, ya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Tuhan Yesus mengenal domba-dombanya. Kalau kita lihat di sini, siapa domba-domba itu? Tentunya tadi sudah kita sampaikan bahwasanya domba-domba itu adalah kita, manusia yang berdosa. Dan domba-domba Tuhan Yesus ini mengenal, ya, mengenal aku. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Ya, domba-domba di sini itulah dia, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi, gembala mengenal dombanya, dan domba-dombanya mengenal Tuhan Yesus. Di sini ada hubungan yang erat, ya, karena Yesus sebagai gembala, dia mengenal dombanya, dan dombanya juga mengenal penggembalanya, itulah Tuhan Yesus. Nah, inilah keadaan bagi orang yang percaya. Jadi di sini dikatakan domba-domba ini adalah orang yang percaya kepada Yesus, ya. Di sini dikatakan Yesus mengenal dombanya dan dombanya mengenal Yesus. Saya lanjutkan. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ya. Jadi di sini dikatakan ada satu kawanan gembala yang dari kelompok lain. Ya, kita ketahui maksudnya di sini yaitu menuju kepada bangsa Israel. Namun, ya, ada juga di sini kawanan domba yang lain. Ya, tentunya di sini adalah orang-orang percaya yang di luar dari bangsa Israel. Apa kata Tuhan Yesus di sini? Ya, domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ya. Jadi orang yang percaya yang di luar oleh bangsa Israel ini juga merupakan domba yang dimaksud oleh Tuhan Yesus tadi, ya. Jadi bukan saja bangsa Israel, tapi di luar bangsa Israel juga dituntun oleh Tuhan Yesus ketika mereka percaya kepadanya. Inilah yang dikatakan Tuhan Yesus, ya. Dan di sini Tuhan Yesus akan menuntunnya menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ayat 17, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Siapa Yesus di sini? Siapa si penggembala di sini?
Ya. Makanya dia berkuasa. Di sini dikatakan, tak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ya. Inilah yang dikatakan Tuhan Yesus. Dia memiliki kuasa untuk menyerahkan nyawanya, ya. Kemudian berkuasa mengambilnya kembali. Dan ini tugas Tuhan Yesus yang diberikan oleh Bapa, ya. Inilah bagian firman Tuhan yang kita renungkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun berada yang sudah bergabung dalam acara ini, ada yang menjadi renungan buat kita, ya, di dalam peringkop ini, ya. Bagaimana Tuhan Yesus mengatakan bahwasannya Dia adalah gembala yang baik. Tentu kalau kita lihat daripada judulnya ini, tentu ada gembala yang tidak baik. Sehingga Tuhan Yesus menjelaskan, ya, mengatakan ini, ya, bahwasanya ada gembala yang tidak baik atau gembala yang palsu. Nah, di sini dikatakan Tuhan Yesus gembala yang baik yang menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya, ketika Tuhan Yesus dalam melayani orang-orang, ya, sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Dia banyak menolong orang, ya. Itulah pemeliharaan Tuhan Yesus kepada domba-dombanya. Kehidupannya diperhatikan oleh Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang buta dibuatnya melihat, yang lumpuh bisa kembali berjalan. Inilah pemeliharaan Tuhan Yesus kepada domba-dombanya. Ya. Jadi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, ya, di situ Dia menyerahkan nyawanya. Itu semua dilakukan karena kasihnya kepada manusia. Itulah domba-domba yang ada di dalam peringkop ini, ya. Jadi ini yang dikatakan dalam peringkop ini adalah pengakuan Tuhan Yesus, ya, yang berupa perumpamaan, ya, di mana domba itu adalah maksudnya kita manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati di kayu salib karena dosa-dosa kita. Dia serahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya. Karena apa? Karena dosa manusia. Karena dosa domba-dombanya tadi. Inilah mengapa Tuhan Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Dan ini tidak pernah tidak tahu kita menjumpai gembala yang seperti ini, ya. Namun kita lihat ada di sini dikatakan di ayat 12, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ya, gembala yang tidak baik itu dia tidak menghiraukan apa yang terjadi pada domba-dombanya. Kita lihat dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, ya, itulah penebusan dosa untuk domba-dombanya, untuk manusia yang berdosa. Nah, di sini Tuhan Yesus memikirkan domba-dombanya, memikirkan orang yang percaya kepadanya supaya boleh hidup yang kekal. Ya. Jadi kita lihat di sini, mengapa Tuhan Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Karena di situ kita lihat
Yesus memperhatikan kehidupan domba-dombanya. Yesus memelihara domba-dombanya. Dan Yesus menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Inilah yang dilakukan Tuhan Yesus. Dan itu terjadi pada saat dia di dunia ini. Banyak mujizat ya yang dilakukannya. Dia memberi makan 5.000 orang. Dia melepaskan orang dari roh-roh jahat. Ya. Itulah seperti yang dikatakan tadi. Serigala yang menerkam domba. Yang mengganggu domba-dombanya itu, di situ Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk menghalau, untuk melepaskan domba-dombanya dari serangan serigala itu. Ya, sehingga serigala itu tidak tercerai-berai. Itulah kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Kalau kita lihat, Yesus memiliki kuasa, ya, kuasa untuk menyelamatkan domba-dombanya. Itu karena Tuhan Yesus, Allah itu sendiri, yang memiliki kuasa. Dia berkuasa, apapun yang mengganggu domba-domba itu. Ya, Yesus berkuasa untuk mengusir serigala itu. Sehingga domba-dombanya ini terlindungi oleh gangguan dari luar. Ya, kalau kita lihatlah bagaimana peristiwa orang gerasa yang kerasukan roh jahat itu, jelas ini adalah gangguan dari luar, ya, gangguan dari iblis. Dan di situ kita lihat bahwasanya Tuhan Yesus membebaskan orang gerasa itu dari roh-roh jahat. Nah, namun kalau umpamanya sini tadi dikatakan, ya, gembala upahan tadi, ya, tentu dia tidak menghiraukan ini. Bahkan dia sendiri pun lari ketika domba itu menghadapi suatu bahaya atau ancaman. Nah, disinilah perbedaannya, siapa Tuhan Yesus dan siapa gembala upahan itu. Ya. Jadi gembala yang baik itulah Yesus yang menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, di sini tadi juga dikatakan, ya, aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ya. Inilah yang dikatakan Tuhan Yesus. Domba Yesus itu, domba yang dimaksud Tuhan Yesus ini, dia mengenal suara Yesus. Dia mengenal suara gembalanya. Begitu juga Yesus, ya, dia mengenal gembalanya. Jadi ketika gembala-gembala itu mendapat gangguan, ya, mendapat suatu ancaman, ya, tentu Tuhan Yesus tahu, ya. Jadi ketika domba-domba itu mendapat ancaman, Tuhan Yesus itu tahu. Dan Tuhan Yesus itu akan melindungi, ya. Karena Tuhan Yesus itu bukan saja melihara, tapi dia juga memikirkan dombanya sampai pada kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ya, inilah renungan firman Tuhan malam ini, yaitu tentang gembala yang baik. Ya, gembala yang baik itu hanya Yesus. Karena dia menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya.
Inilah menjadi renungan kita, ya. Siapa yang mengembalakan kita? Namun di sini sudah dijelaskan, gembala yang baik itu hanya satu, ya. Itulah Yesus. Yesuslah gembala yang baik. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, renungan firman Tuhan malam hari ini. Ini menjadi renungan buat kita semua, dan kiranya kita bisa mendapat berkat dalam renungan malam pada malam hari ini. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam acara ini. Sebelum saya akhiri, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Engkaulah gembalaku. Engkaulah gembala yang baik, yang mau menyerahkan nyawamu untuk domba-dombanya. Itulah kami, manusia yang berdosa ini, manusia yang lemah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, buatlah supaya kami terus boleh untuk mendengarkan suara-Mu, dan kami terus boleh ikut Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih buat acara renungan malam pada malam hari ini. Terima kasih juga buat cuaca yang baik sehingga kami boleh melaksanakan acara ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami. Kiranya Tuhan Yesus berkati mereka dan buatlah supaya kami dan saudara-saudara kami ini boleh terus mengikuti acara renungan malam ini setiap malam harinya. Tuhan Yesus, berilah berkat buat kami yang boleh mengikuti acara ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.